selamat pagi anak bapak semua. Kita jumpa kembali dalam pelajaran agama Kristen. Pada hari ini, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Kami bersyukur hari ini kami akan memulai pelajaran. Biarlah berkat Tuhan turun atas kami, memberikan hikmat pengertian, supaya pelajaran yang kami pelajari hari ini bisa kami mengerti dan kami lakukan. Kami mulai pertemuan pelajaran kami hanya di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Oke, baik anak bapak semua. Bapak harap kalian semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat, sekalipun kita masih belajar secara daring, tapi untuk meraih cita-cita tidak ada alasan untuk bermalas-malasan. Ya. Oke, kita masuk ke materi yang baru di hari ini, bab 2 dengan judul Respon Manusia. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu agar siswa mampu menyebutkan respon manusia atas kemahakuasaan Allah. Jadi diharapkan lewat pembelajaran ini kalian bisa menyatakan respon atas kemahakuasaan Tuhan dalam hidup. Ya. Dimulai dengan suatu pernyataan begini, Allah itu sangat berkuasa atas apa yang terjadi di bumi ini. Dan Tuhan mau supaya kita bersyukur atas kemahakuasaan Allah yang telah kita rasakan dan nikmati. Jadi dengan kata lain Tuhan itu berkuasa dan respon kita harus bersyukuri. Kenapa? Kemahakuasaan Allah itu sampai hari ini kita rasakan dan kita nikmati. Pertanyaannya adalah bagaimana respon kita seharusnya atas kemahakuasaan Allah. Kita lihat dulu di dalam Alkitab, kisah-kisah Alkitab tentang respon manusia atas kemahakuasaan Allah. Yang pertama itu kisah di Alkitab tentang perempuan Siro-Fenisia yang percaya kepada Yesus. Itu terdapat dalam Markus 7 ayat 24 sampai 30. Jadi kisahnya pada waktu itu Tuhan Yesus datang ke daerah Tirus dan pada waktu itu juga ada seorang perempuan Siro-Fenisia, anaknya kerasukan setan. Lalu ketika dia mendengar Yesus datang ke kota itu, dia datang menjumpai Yesus agar Yesus menyembuhkan anaknya, mengusir setan yang menguasai anaknya. Lalu Yesus menjawab seperti seolah-olah menolak. Ya. Dia berkata tidak baik memberikan roti yang harusnya kepada anak tapi diberikan kepada anjing. Tapi perempuan itu ketika diperlakukan, dinyatakan suatu seperti penolakan, perempuan itu tetap punya respon yang benar. Apa responnya? Dia tetap percaya. Ya. Nah, kita terhadap kemahakuasaan Allah sekarang kita mau percaya enggak? Mungkin kalau kita lihat di keadaan hidup kita akan ada banyak muncul keraguan-raguan. Akan ada banyak muncul kekhawatiran, akan ada banyak muncul ketakutan, akan ada begitu banyak muncul hal-hal yang membuat iman kita, kepercayaan kita goyah kepada Tuhan. Seperti perempuan Siro-Fenisia ini. Perempuan Siro-Fenisia ini, Yesus coba, betul-betul nggak dia percaya sama Yesus. Ketika Yesus menyatakan, tidak baik memberikan roti kepada anak, lalu diberikan kepada anjing. Tapi perempuan itu tak percaya, dia berkata, iya Tuhan, anjing akan makan dari remah-remah, pecahan-pecahan roti yang jatuh dari meja Tuhan. Menyatakan bahwa saya juga bisa mendapatkan kuasa kesembuhan. Bukan hanya untuk anak-anak Israel, saya juga. Respon kedua dari perempuan Siro-Fenisia ini, dia tetap berpengharapan. Sekalipun sepertinya tidak ada harapan, dia tetap berusaha menjumpai Yesus. Kita dalam hidup ini kau juga harus tetap punya pengharapan kepada Tuhan. Ya. Hidupmu masih panjang, masa depanmu masih panjang, ada banyak hal yang akan bisa kau capai, kau raih di masa depan. Oleh sebab itu dibutuhkan pengharapan kepada Tuhan. Itu salah satu kisah. Lalu kisah yang kedua tentang pengharapan ya, akan kuasa Tuhan, yaitu Bartimeus. Itu dalam Markus 10 ayat 46 sampai 52. Jadi Bartimeus itu Alkitab mencatat dia sejak lahir dia sudah buta. Ya.
Dengan kata lain, kalau menurut ilmu medis, mustahil dia sembuh. Nggak mungkin sembuh. Pada waktu itu, Yesus datang ke kota Bartimius. Bartimius sudah pernah mendengar tentang Yesus. Jadi waktu Bartimius dengar bahwa Yesus hadir, Bartimius berusaha untuk berjumpa dengan Yesus. Tapi tidak ada yang bantu dia. Karena dia pengemis. Ya. Tidak ada yang bantu dia. Waktu Yesus hadir, selalu ada banyak orang yang mengikuti Yesus. Apa yang dilakukan Bartimius? Dia nggak ada yang bantu, dia buta. Dia nggak menyerah dengan keadaannya. Justru dia memanggil Yesus dengan sekuat tenaganya. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Apa yang terjadi? Orang-orang pada waktu itu memarahi Bartimius. Diam kau, ribut kali. Tapi bagaimana respon Bartimius? Dia tetap berusaha, makin kencang teriaknya. Yesus anak Daud, kasihani aku. Ya. Kita juga jangan menyerah dengan kehidupan. Jangan menyerah dalam pelajaran daring. Jangan menyerah dengan situasi keadaan yang sedang dihadapi. Tetap berjuang, tetap berusaha. Lalu yang kedua, dari kisah Bartimius, kita melihat dia berusaha dan berharap. Semakin dilarang, dia semakin kuat. Semakin sepertinya tidak ada pengharapan, dia semakin berusaha. Ya. Belajar daring, sepertinya kok begini belajarnya? Ya. Bukan jadi alasan untuk kau membenarkan diri bermalas-malasan untuk tidak belajar. Makin berusaha, makin giat belajar, makin giat untuk mengerjakan setiap tanggung jawabmu di sekolah. Lalu yang ketiga, dia bersuka cita. Ketika Yesus menyembuhkan Bartimius, sekalipun mustahil, tapi Yesus bisa menyembuhkan. Respon Bartimius ketika dia sudah disembuhkan, dia bersuka cita. Dia memuliakan Tuhan. Kita juga dalam hidup ini harus senantiasa bersuka cita. Bersuka cita, Allah hadir dalam hidup kita. Allah memelihara, Allah menyediakan, Allah mencukupkan, Allah memberkati kita sampai hari ini. Jadi itu respon yang harus kita miliki. Nah, sebagai kesimpulan pada hari ini atas materi pelajaran, yaitu yang pertama, Allah Maha Kuasa dari dulu sampai selama-lamanya. Tidak pernah berubah. Apapun situasinya, apapun waktunya, apapun keadaannya, Tuhan kita, Tuhan yang Maha Kuasa. Yang kedua, dibutuhkan respon. Seperti perempuan Sirofenisia, seperti Bartimius. Jadi kita bukan jadi orang yang pasif, jadi orang yang kaku, jadi orang yang tidak berbuat apa-apa, tapi kita butuh respon atas kemahakuasaan Allah. Itu saja pelajaran pada hari ini. Bapak sudah selesai menyampaikan materi. Bapak harap kalian tetap antusias ya nak, belajar daring, tetap bersemangat, tetap bergairah untuk meraih cita-cita dan masa depannya. Kita tutup dalam doa sebelum kita menyelesaikan pelajaran hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk materi pelajaran agar kami senantiasa meresponi kemahakuasaan Allah dalam hidup kami, dalam segala peristiwa. Kami mau tetap berpengharapan, bersukacita dan percaya hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jadi Bapak pikir itu saja materi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.